ginilah. Oke. Sebelum itu saya lihat, banyak kursi yang kosong. Sebab ramai pelajar UPM yang telah bercuti. Tapi kita masih tidak kesorangan. Oke, sebelum kita memulakan, sudah ada. Sebelum kita memulakan perenungan pada pagi ini, longgar-longgarkan muka, senyum kiri dan kanan Anda. Sebab lebih sulit untuk menahan senyuman itu daripada kita keluarkan. Ada amin? Nah, sebab kalau tidak ada 38 urat-urat dalam muka ini yang akan kita kontrol. Berbanding dengan kita senyum. Sedemikian. Oke, sebelum kita meneruskan lagi. Minggu lepas saya berkesempatan untuk bagi ceramah kepada satu community di Kuala Kangsar. Dan pada masa itu saya punya audiens semua yang bukan tua tahu, tapi dia dilahirkan awal. Jadi semua yang sudah 50-an, 60-an, ada yang 60 lebih. Jadi masa saya ambil alih tempat itu, kebetulan masa itu kami semua baru bersarapan pukul 10:30 pagi. Jadi tibalah giliran saya dan saya kata, ayo sulitnya saya memulakan sebab takut nanti dorang ini tertidur. Jadi tapi puji Tuhan daripada awal tuh sampai ke akhirnya semua bersemangat, doa tidak tertidur pun. Jadi jangan kalah dengan dorang. Kalaupun cara saya menyampaikan ini mungkin boring, tapi jangan tertidur. Apa yang kita pelajari pada hari ini mungkin telah berulang-ulang kali. Kalau saya sendiri berada di Serdang ini merupakan berapa? Tahun yang ke-31 bulan berada di Serdang inilah sejak daripada belajar. Jadi puji Tuhan walaupun sudah 30 tahun tapi bahasa pun tidak berubah. Sebab ramai yang bertanya, kenapa kalau di luar dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan punya bahasa sudah 30 tahun di sini tapi masih lagi guna bahasa yang sama. Saya cakap saya datang di sini bukan untuk ubah bahasa, saya datang di sini untuk bekerja, cari makan. Jadi begitulah. Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan-puan makna itu mendalam sebenarnya. Banyak makna lain yang kita boleh terjemahkan sebenarnya. Oke, kita tidak mau bercerita pasal itu, kita tengok yang ini ya. Hari ini 10 Agustus. Sebenarnya kalau saya tidak silap saya datang di sini dalam 8 ke 9 hari bulan Julai 1995. So lebih kurang sebulan lah kan, sebulan lebih kurang 30 tahun 1 bulan lah lebih kurang kan. Oke, kita belajar di mana sama tengok di sini kan di sini. Oke, 10 hari bulan. Oke, hari ini mungkin yang sudah dilahirkan awal mungkin sudah lebih 30 kali ke 100 kali ke membaca firman Tuhan ini. Tapi hari ini saya akan bawa sekali lagi untuk kita untuk inilah sebab ada sesuatu yang bagi saya yang memberkati dalam ayat ini dan saya harap ia juga memberkati kita semua lah. Oke, mana sudah si Pak biar tunjuk tuh di sini kah? Betul. Sorry saya masih baru belajar dan saya minta maaf saya punya suara pun tidak baik. Saya tiba-tiba kena serang sejak hari Rabu lepas dan dia berlanjutan sehingga hari ini. Jadi kadang-kadang suara itu jelas, kadang-kadang tidak jelas lah. Oke. Hari ini kita baca kecil punya tulisan saya kan. Tidak apa, saya benarkan tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari buka dalam Alkitab dalam handphone masing-masing. Saya ingat besar, sebab kalau depan screen saya besar, rupanya kecil pula. Oke, saya akan bacalah di sini ya, kita baca. Mana sudah? Di sini. Di sini pula. Kenapa sana tiada? Di sini sejadah, di sana tiada. Sinilah. Jadi sama gimana ini? Oke, kita baca. Inilah Yesus dalam Yohanes 21, 1 hingga 7. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Macam yang saya katakan tadi sudah berulang. Kita baca sekali lagi ya. Dalam pasal 21 ayat 1. Oke, 3, 2, 1 kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Terima kasih, amin untuk firman Tuhan. Oke, hari ini kita tidak akan bercerita semua Tuhan. Kita akan ambil poin-poin yang tertentu saja. Tetapi seperti yang kita maklum bahwa kisah ini berlaku, ini merupakan penampakan Yesus yang ketiga. Tidak termasuk yang dia penampakan dia dengan Maria secara pribadi lah. Dengan murid-muridnya. Tapi untuk yang dengan murid-muridnya ini adalah yang ketiga. Jadi untuk makluman seperti yang kita tahu bahwa pada masa ini situasi dia sangat berbeda. Di mana pada masa ini murid-murid Yesus ini baru kehilangan seseorang yang mereka harapkan menjadi raja mereka. Tapi akhirnya apa yang berlaku, akhirnya Yesus disalibkan dan dia mati dan dia dibangkitkan lah. Jadi pada masa ini murid-murid itu tengah kecewa dan apabila mereka pergi kembali untuk menjala ikan, itu bermakna kan sebelum ini Yesus telah memanggil mereka untuk menjala ikan dan mereka mengikut dia kan. Tetapi oleh karena Yesus tidak ada, di sini mereka seolah-olah telah kembali ke keadaan yang asal, di mana mereka menjadi nelayan semula lah. Jadi itu yang berlaku dan apa yang menyebabkan saya diberkati dan terkesima dengan sebenarnya dengan ayat-ayat ini, terutama di dalam ayat yang ke-6 itulah. Oke. Dan dalam cerita ini murid-murid itu pergi ke danau dan untuk kebiasaannya untuk di danau Tiberias ini di Galilea ini masa mereka untuk menangkap ikan yang paling baik adalah pada waktu malam. Jadi mereka semua nelayan-nelayan akan datang di danau itu untuk mencari ikan dan mereka harus selesaikan pekerjaan itu sebelum hari siang. Jadi itu pasal mereka pun ada di sana. Dan pada malam itu murid-murid Yesus tidak mendapat apa-apa ikan sepanjang mereka berada di danau itu. Dan itu sangat mustahil sebenarnya sebab pada zaman ini dipahamkan bahwa tempat ini merupakan industri perikanan yang sangat maju. Dan dipahamkan pada satu masa terdapat 230 nelayan ataupun kiraan perahu apakah yang digunakan di tempat itu. Oke. Inilah dia. So mereka ketika Yesus menampakkan dia berada di Danau Tiberias. Danau Tiberias ini, tidak sana sini. Ini Tiberias nih. Oke, dia kisah ini berlaku di sekitar inilah. Dan alamat tidak nampak pula, di sini nampak sedikit. Oke, jadi pada masa apabila mereka tidak mendapat ikan dan hari mulai siang, mereka nampak Yesus dan dia berkata, tapi seperti yang ayat katakan tadi, mereka tidak mengenal dia. Dan dia Yesus mengarahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Kalau menurut tradisi orang Ibrani pada masa itu sebenarnya sebelah kanan itu merupakan tempat yang sumber berkat lah, kekuatan, kehormatan dan sumber berkat bagi mereka sebelah kanan. Jadi
um, pada masa ditebarkan Yesus menyuruh mereka menebarkan itu berada di sini itu, dan untuk makluman arah matahari terbit ini daripada sini, tung ke sini. So bermakna pada masa itu perahu itu mungkin menghala ke sini, Yesus ada di sini dan dia mengarahkan itulah. Dan sebenarnya itu bukan secara kebetulan, tetapi itulah ada maksud Tuhan untuk yang itulah. Jadi ini gambar-gambar dia, ini gambar untuk tidak jelas, nah kamu tunggu sana, nah inilah keadaan Danau Tiberias nih. Nampak kecil, tapi sebenarnya luas, dia sangat luas. Dia punya keluasan ini 166 km persegi. Lepas itu dia punya panjang nih sekitar 25,5 km. Lepas itu dia punya lebar ini 13 km. Jadi bolehlah kan menempatkan 230 perahu pada satu masa di zaman perikanan itulah dia menangkap ikan tuh kan. Oke. Ini pun masih saya letakkan gambar supaya kita boleh imagine lah macam mana tuh danau di sana kan. Inilah danau dia. Oke. Ini yang menarik perhatian. Seperti yang saya katakan tadi, lama silap. Oke. Pacar sial. Apa dia jatuh? Oke. Ini yang menarik perhatian saya. Apabila Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang di sini saya confuse sedikit. Saya confuse kenapa? Sebab Simon Petrus ada di sana. Thomas ada di sana. Maaf Thomas, namanya sama, ejaannya beda ya. Dua karakter yang sangat berbeda. Si Petrus ini dia jenis yang cepat percaya. Sementara si Thomas ini yang masih ragu-ragu. Ada bukti kah? Bayangkan tuan-tuan, saudara-saudari yang saya kasih, bayangkan pada masa itu apabila Yesus kata tebarkan jalamu sebelah kanan, belum lagi dia kasih tebar itu, si Petrus sama si Thomas sudah bergaduh. Sebab si Petrus mau cepat-cepat supaya dapat ikan tuh. Si Thomas pula dia kata mana ada bukti, tiada bukti pun, tiada apa-apa pun yang membuktikan di sebelah kanan ini, kita letak di sebelah kiri lah. Tapi dia tidak buat. Itulah saya sangat kagum dengan ketaatan, saya kagum dengan kesekutuan di antara murid-muridnya lah. Maka mereka tebar. Mereka tebar dan akhirnya mereka mendapat banyak ikan yang sangat banyak. Kalau kita baca seterusnya lagi kan, dia kata dia mendapat 153 ikan yang besar-besar. Dan itu pun jalah dorang tidak pecah, tidak koyak. Sebab saya terus terjemah dusun kan, dorwak saya bilang, tapi itulah masalah dusun. Kalau masalah dusun nih, dia akan kalau dia terima satu maklumat, dia akan translate dalam dusun dulu, baru dia translate ke bahasa lain. Jadi begitulah. Jadi apa yang mereka buat? Sebenarnya ini merupakan satu keputusan atau pilihan yang sangat berat untuk dibuat sebenarnya. Sebab berada dalam satu kumpulan yang berbeza-beza latar belakang, berbeza-beza pendapat. Tetapi pada masa itu Thomas, Simon Petrus dengan Petrus dapat dengan murid-murid yang lain dapat bersekutu. Jadi makanya saya tidak mau sebut sudah pecah rahasia tadi kan. Makanya itulah tema kita pagi ini, pilihan. Pagi ini apabila saudara dan saudari datang kepada pagi ini, ada banyak pilihan kita buat. Sama ada mau bangun, teruskan tidur mimpi enak. Ataupun kalau mau bangun, mau masuk ke toilet, sama ada mau berus gigi dulu kah, ataupun mau mandi dulu kah, ataupun apa yang mau dibuat, kata mau membuang dulu kah, banyak pilihan. Dan tuan-tuan pun sama, apabila pikir hari ini hari Ahad, hari ini hari yang relax dan kalau boleh kita ambil waktu untuk rehat sepanjang masa kan. Tapi hari ini tuan-tuan, saudara-saudari yang saya kasih datang ke sini pada hari ini atas pilihan. Karena tuan-tuan tahu dan sadar bahwa
Tuhan lah. Kalau kita tiada apa-apa, siapalah kita? Lebih baik berada di rumah Tuhan sehari daripada berada di luar 1000 tahun, kata Tuhan. Jadi beri tepukan kepada diri masing-masing. Karena berjaya datang pada hari ini. Saya juga ada banyak pilihan. Saya masih ingat lagi kan, sebelum kita teruskan nih, tidak lama nih, jangan risau tidak lama. Masa saya tingkatan satu tuh, untuk makluman siapa yang pernah hadir dalam sesi saya sebelum ini, saya kata saya hanya pasti bahasa Melayu tahu, malu kan? Saya hanya pasti berbahasa Melayu waktu tingkatan 1. Jadi apabila saya datang ke sekolah pada tingkatan 1 tuh, mana satu yang dia cakap Melayu tuh saya tidak mau pergi. Saya mau pergi tempat yang cakap semua dusun, supaya saya boleh berinteraksi di sana. Senang saja tahu yang mana satu yang mau cakap dusun dan tidak. Kalau dulu punya, kalau kita tengok dia punya pakaian tuh putih uniform dia, berstreka, pastu smart, itu mesti orang yang berada dan dia cakap Melayu. Kalau macam kami ini yang orang kampungan nih, baju ya lah tidak streka. Pada masa itu untuk depankan siapa yang ada streka tuh jangan cakap streka lah. Siapa yang dapat minum kopi pagi saja pun dia sudah kira orang berada pada masa itu. Pada masa saya lah. Tuan-tuan kan lain, saya lain. Jadi begitulah keadaannya. Jadi apa yang berlaku pada masa itu? Saya pilih kumpulan yang dusun-dusun semua nih, bising-bising dan suka bising di dalam kelas. Tiba-tiba datanglah punya cikgu tanpa di kami sadari. Pas dia kami tengah-tengah bising, dia datang tengok apa sesuatu orang perasaan. Rupanya cikgu sudah lama tunggu. Pas dia kata, apa kamu cakap di belakang tuh? Pas itu kami diam, tunduk semua kan. Sebab kumpulan saya ini semua yang dusun speaking punya. Jadi kami diam sajalah. Jadi lalu ada satu kawan, tidak cikgu. Dia orang ini bercerita konon dia orang mau pakai basikal pergi keke dia bilang. Keke itu bukan keke yang keke matu Kota Kinabalu, daripada Ranau pergi Kota Kinabalu kanan. Jadi pada masa itu, siapa yang mau pergi keke itu? Durang cikgu dia bilang. Jadi yang mau pergi keke itu naik basikal tuh naik atas meja. Kami pun naiklah di atas meja, beberapa orang naik di atas meja tuh. Pas itu cikgu tuh memulakan di punya kelas, kami berdiri aja lah, tengok begini. Pas itu bercucuk-cucuk tangan lagi walaupun Pas itu kira-kira pertengahan sudah tuh dia punya dia punya kelas tuh. Dia tanya satu-satu. Sudah sampai keke? Belum dia bilang. Dia tanya lagi satu. Sudah sampai keke dan begitulah seterusnya. Sampai ke bagian saya lah. Bilang kan, sudah sampai keke dia bilang, sudah cikgu, turun. Jadi daripada ramai yang berdiri itu, saya yang turun. Sebab saya bilang saya sudah sampai. Jadi itulah pilihan. Macam-macam pilihan yang kita ada. Oke. Tapi ini baru pilihan kan. Banyak lagi pilihan. Oke. Kita mau tahu juga apa ini pilihan. Supaya kita tidak tersalah pilih. Apa maksudnya pilihan? Takut nanti ada yang cakap, pilihan itu makna lain. Jadi kalau ikut kamus Dewan edisi keempat, dia kata yang telah dipilih, hasil memilih, terbaik, terpilih, terkemuka. Tidak apalah, abaikan. Saya tahu tuan-tuan semua bijak, pandai semua, sudah tahu apa maksud itu. Oke, apa pula kata AI overview? Saya baca. Pilihan, sorry. Tidak boleh sentuh pula ini, bahaya. Pilihan, silap. Pilihan merujuk kepada hasil memilih atau sesuatu yang telah dipilih. Ia juga boleh merujuk kepada sesuatu yang terbaik, terpilih atau terkemuka. Dalam konteks yang lebih luas, pilihan boleh merujuk kepada proses membuat keputusan atau memilih antara beberapa alternatif.
Tapi kalau tidak alternatif macam mana? Ada satu jalan macam mana? Sebenarnya kalau kita tidak pergi pun sebenarnya kita sudah memilih kan. Kita memilih untuk tidak pergi. Sama juga dalam apapun keadaan sebenarnya kita akan terpaksa memilih. Mau pergi atau tidak walaupun satu jalan, kalau kita tidak mau pilih kita berdiamlah. Maksudnya kita telah memilih untuk berdiam ataupun tidak pergi. Oke. Oke. Ini pula kalau dalam Alkitab lah, dalam kitab Bible. Dia kata pilihan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dan manusia perlu memilih untuk memberi respon. Kalau kita lihat dalam Markus ini, apabila Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia, mereka dengan memberi respon, terus tinggalkan jalan dan pergi. Jadi maksudnya respon ataupun pilihan itu adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan lah. Oke, dan kita perlu memilih. Apabila Tuhan Yesus memanggil, kita harus memilih untuk pergi. Oke, itu satu. Oke, saya bagi satu lagi contoh. Respon. Saya ini kan, kita ini semua nih kebanyakan kita ini daripada Borneo, Sabah Sarawak. Dalam setiap kali hari keamatan dan hari pesta gawai, sebahagian daripada kita ini akan balik ke kampung. Akan balik ke kampung kita bersama dengan family, reunion dengan family kan. Sejak saya berada di sini, saya tidak pernah balik semasa perayaan tersebut. Dan saya tidak tahu rupanya ada makna sebenarnya. Oke, pada satu masa di jabatan saya ada satu mesyuarat diadakan pada masa perayaan keamatan dengan gawai. Jadi semua pengarah-pengarah yang ada tuh ada di sana sebab mereka kebanyakan orang sini. Mana-mana pengarah yang Borneo orang balik. Jadi pengurus itu pun tengok kan, Laim, kenapa kamu tidak balik kamatan gawai? Pas itu apa yang berlaku? Saya tidak balik Tuhan pengurus, sebab kalau saya balik pun saya hanya datang untuk mengembirakan, tetapi saya tidak turut serta. Sayanglah kau tidak ikut itu Aramaiti, dia bilang. Dorang Aramai sudah sana, dia bilang. Begitulah Tuhan, tapi saya tidak biasa yang tuh. Saya tidak biasa yang tuh, saya bilang kan. Apa yang keluar daripada mulut pengurus itu. Dia kata, dia tengok saya, dia kata, macam saya tengok kamu lah nilai. Soalan dia, ini orang Keningau lagi tahu, timbalan ketua pengarah kami sekarang. Bukan orang sini, kalau orang sini tidak apa, orang Keningau. Lepas itu dia cakap macam itu, macam mana kamu terlepas Dia tanya macam tuh. Satu kali itu kan macam ada satu batu yang sangat besar sama saya. Happy pun ada, sedih pun ada. Yang happy-nya, sorok orangnya saya sudah menyatakan bahwa orang yang percaya Tuhan itu tidak akan terlibat dengan benda-benda macam itulah. Yang saya tidak happy itu, mustahil juga Tembunan, Keningau, Tenom itu tidak orang percaya. Sampai dia sendiri orang di sana pun tidak tahu yang orang Kristen ini tidak minum dalam hati saya lah. Jadi begitulah. Jadi pilihlah. Anda mempunyai pelbagai pilihan. Tidak bermakna tuan-tuan dan puan-puan lepas ini tidak mau balik kamatan dengan ini. Balik. Tidak ada masalah. Contoh sekarang nih. Macam Malaysia kah, lawan dengan mana-mana negara kah. Secara pribadi saya minta maaf yang pen-pen bola-bola semua nih. Kalau lawan dengan Malaysia nih, saya turut bergembira. Sebab kebanyakan pemain dia bukan orang kita. Mana orang kita, ramai pemain di sini. Brother Julum pun ada di sini. Jose pun ada di sini. Yang boleh main. Takkanlah satu Malaysia pun tidak dalam tahu. Bukan satu lah, maksudnya semua guna orang lain. Jadi saya turut bergembira. Tidak apa, keja. Begitulah, itulah pilihan saya. Jangan kamu merasa terkesan dengan pilihan saya, itu pilihan saya saja. Oke, semua tunggu jam dulu sebab saya tidak mau kamu tertidur.
Apakah seterusnya? Jadi itulah respon tuh murid-murid Yesus tuh dia buat saja dorang buat pilihan yang tepat. Dia tidak bergaduh, si Simon dengan si Thomas tidak bergaduh kan. Dorang terus buat dan apa yang mereka dapat tuh sangat inilah untuk mereka dapat banyak ikan. Oke. Satu lagi pilihan, itu tadi itu respon. Satu lagi pilihannya lah pilihan melibatkan nilai kekal, bukan sekadar sementara. Ini saya mau baca yang ini lah. Tapi nanti kamu lupa kalau saya baca yang ini. Kamu baca ini yang ini. Pilihan melibatkan nilai kekal bukan sekadar sementara. Pilihan kekal artinya tiada U-turn. Sebagai satu contoh lah. Sebagai satu contoh, nanti kemudian itu sebagai contoh juga. Sebagai satu contoh. Kalau tuan-tuan pemuda-pemudi lah semua nih, ini bapak-bapak jangan ingat, jangan mimpi ya. Yang pemuda-pemudi, kalau lah kamu tiba-tiba tersuka dengan satu pemuda yang handsome, muka semendak yang lawa kah, daripada yang sebelah tuh kan, ingat. Tiada pusingan, no U-turn, akta kita telah mengatakan tiada pusingan. Tidak boleh patah balik ke agama kita. Once kau sudah seberang sana, tiada. Undang-undang mengatakan tiada untuk patah balik. Di pejabat, tapi saya tidak mau sebut sebab ada geng saya di sini nanti terpecah siap lah. Di pejabat saya, dulu setiap kali hari puasa saya ada satu kawan. Kami selalu makan di dongkil. Macam-macam lah kami makan di sana. Termasuklah yang haram bagi mereka lah kan. Kami hari-hari makan di dongkil, makan babi semua-semuanya, banyak babi sana. Si Hen tahu tuh tempat tuh. Di dongkil, RNR dongkil. Kami di sana lah. Setelah bertahun-tahun kami makan di sana. Tapi dia memang dia bukan orang Kristen lah. Dia selain daripada agama Kristen. Tiba-tiba pada satu masa dia mengambil keputusan untuk pindah. Pasal dia mau kawin. So dia pindah lah. Dia pindah jadi dia pergi sama yang 5 waktu sudahlah pada masa itu dan sampai sekarang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Selepas bertahun-tahun dia ikut tuh, saya pun kebetulan saya tidak berani tanya dia di office. Kebetulan kami terjumpa di Alusta. Di sana kan kebetulan kami dua orang saja. Jadi saya tanyalah, brother, macam mana lah sekarang kau? Kau sudah pindah sana kan? Bilakan dia palingkan kepala macam ni. Mula-mula, wah banyak siok kok. Tapi sudah masuk, you tahulah. Saya tidak mau teruskan itu yang itu. Sudah masuk, you tahulah dia bilang. Jadi itu pilihan kekal tahu, no U-turn. Itu satu. Dan awal pula mau habis kan, belum lagi habis nih. Seterusnya, membawa saya ke mana? Membawa saya ke gambar ini. Secara jujur ada yang kenal orang nih. Dalam kita punya nih, dalam church nih. Ada yang kenal? Nih. Ada yang kenal? Jujur ada yang kenal? Tidak yang kenal. Beliau ya lah Okiyo lah. Dan ada satu keputusan ini saya melawat dia dan saya sangat terinspirasi dan saya dengan penuh perhatian tengok macam-macam dalam pikiran saya lah. Apa yang berlaku? Sebenarnya Profesor Dr. Billy Tang ini beliau bukanlah sebenarnya Okiyo. Tetapi dia menjadi Okiyo sejak 2014. Macam mana dia berlakunya, dia kehilangan kedua-dua kaki dia, macam mana, apa yang berlaku. Dia kata pada tahun 2014, dia tengah driving, four-wheel drive dia. Dan dia kata dalam perjalanan itu, tiba-tiba ada satu moto. Tapi dia kata moto itu tengah bertelepon. Laju-laju pun dia bertelepon, dia kata. Jadi siapa yang bertelepon tuh naik motor tuh kena buat pilihan balik, kena balik
Jadi di tengah bertelepon, lepas itu dia kata dia pun tidak sempat untuk overtake dia, sebab motor itu pun laju dan tengah bertelepon lagi. Jadi tiba-tiba motor itu berhenti. Motor itu berhenti, tengah bertelepon, tidak tahu bergaduh ke apakah tiba-tiba berhenti. Apa yang berlaku? Dokter Billy ini kata, pada masa itu saya hanya boleh pilih dua saja, dia ada dua pilihan saja. Sama ada saya akan langgar yang bawa motor itu, yang tidak berdisiplin itu bawa handphone itu, ataupun saya langgar tembok. Saya ada dua pilihan saja dia kata. Dan masa itu sangat singkat. Dan apa yang berlaku? Akhirnya dia mengambil keputusan, dia langgar tembok. Dia tidak langgar orang tuh, dan langgar tembok. Dan apa yang berlaku? Tuan-tuan dan nampak sedia maklum ada di depan inilah. Dia sudah oke yuk. Dan dia kata dia sempat untuk mati sekejap. Pas dia kata, siok kalau mati oh. Tidak rasa apa-apa dia bilang. Tapi bila saya hidup, beginilah dia bilang. Itulah keputusan yang saya buat. Jadi kita yang di sini nih, siapa yang tengah driving tuh kan hati-hatilah, baik-baiklah. Saya selalu bercakap dengan Sis Flora. Saya kata kalau saya bawa, dia akan selalu membebel kalau saya driving. Sebab saya membebel saja, sebab saya tengok, saya minta maaf macam yang panda kah, taksi kah. Saya bukan berbicara pasal pekerjaan mereka. Tetapi kebanyakan daripada yang Grab kah ataupun yang bawa taksi ini, dorang kadang-kadang tidak ikut lampu itulah, mau cepat lah. Kalau taksi kalau mau berhenti pun dia tidak pasang signal lah. Kalau tidak orang di belakang tidak apa. Yang moto-moto di pelada ke traffic light ini, boom, dia langgar begitu saja. Jadi macam dengan yang berlaku dengan Dr. Billy ini. Bukan orang tuh yang kena, dia yang ini orang lain yang kena. Jadi itulah pilihan kekal. Bagaimana pula dengan pilihan kekal kita? Adakah kita Simon dan Thomas sudah memberi laluan ataupun sudah memberi jalan kepada kita untuk tanpa berpikir panjang, terus terima? Bagaimana dengan kita? Jadi untuk sebagai siapa pula Dr. Billy ini ya? Jadi dia ini adalah sekarang ini bisnis dia ialah dia buat nih lah yang ini adalah bayam daripada New Zealand. Dia kata dia akan berusaha untuk menghasilkan makanan nih lah untuk ikan-ikan dia. Sebenarnya di rumah, di office dia, waktu kami melawat tuh, ini di office dia lah nih. Di sana ada 4 kolam. Kolam dia kecil sedikit dengan siapa yang pernah pergi rumah pastor. Di rumah pastor sekarang ada 1 kolam, lebih kecil daripada itu. Ada 4 dan dia kata dia keluarkan 5.000 ekor tilapia setahun. Dan makanan dia ialah yang inilah, yang sebagiannya inilah. Jadi selain itu beliau juga di punya masa kehadapan nih, dia mau, sebab sekarang peningkatan orang anak-anak kita yang ada berada di PPKI, autism dan sebagainya sangat banyak. Dia kata satu sekolah tuh tidak kurang daripada 80. Yang dia sebut, dia kata purata 200, dia kata di Selangor. Jadi dia kata sekarang ini dia tengah berusaha supaya anak-anak yang mana yang boleh yang bukan lo pangsun punya, maksudnya yang dia boleh buat buat kerjanya juga, dia akan buat inilah untuk pendapatan mereka. Sebab dia kata saya dapat bayangkan kalau satu masa tiba-tiba dia punya kedua orang tua dia tidak ada, apa yang dia boleh buat? Itu adalah tanggung jawab kita, dia kata. Jadi dia buat yang itulah. Dan setakat ini beliau sudah melahirkan 2 orang diploma autism dan 1 orang dapat master. Setakat inilah dia tidak jauh daripada kita nih, kita boleh melawat, Mana-mana sekolah yang teringin mau buat dengan dia dipersilakan. Dia terbuka, dia sangat happy. Supaya dia kata sebab dia mau supaya anak-anak kita yang duduk ada di PPKI itu tidak terabai dan itulah. Dan dia kata dalam itu, dia kata salah satu sebab kenapa budak PPKI sekarang nih banyak, dia kata ikut kajian, dia kata, tapi saya tidak sempat lagi minta mana kajian dia.
Tapi saya mau beritahu kita aja lah yang tadi disebabkan oleh pertama pemakanan. Pemakanan, lepas itu dia kata yang selebihnya ialah tekanan pada ibu semasa mengandung lah. Itulah yang dia sebut. Jadi itulah yang nih. Oke, keputusan beliau juga sudah menunjukkan kita macam mana keputusan itu sangat nih kan. Jadi buatlah pilihan saudara dan saudari yang kita nih, bagi yang bujang tuh banyak cabaran. Kami yang sudah pukul 6 pun banyak juga cabaran. Tapi kita teruskan, kita follow, ikut Tuhan. Oke. Oh, selepas ini tidak mau habis sudahlah kalau sempat sampai di sini. Oke. Oke, siapa yang tengah driving pernah tengok orang nih semua nih? Ada tengok case-case macam tuh? Di jalan raya kah, di mana-mana kah? Ada yang pernah tengok? Kah ada ataupun tidak yang pernah tengok? Ini biasa. Biasa orang kerusakan kendaraan. Kalau di Highway Max daripada Sri Kembangan ke Putrajaya tuh, sebab saya tidak payah bayar tol, saya special. Saya tidak payah bayar tol ikut Max tuh. Sebab saya pakai kuda, jadi tidak payah pakai tol. Pakai tol tapi tidak membayar lah. Jadi saya hari-hari saya pakai moto maksudnya. Bukan kuda beneran tau, moto lah. Jadi selalu Max lah, so percuma bagi kami, itulah kebaikan kita orang kan. Yang santai-santai ini kan. Jadi di sana kalau saya ambil purata, setahun tidak kurang dari 4 biji kereta yang akan terbakar di sana. Banyak terbakar, banyak juga yang rusak. Itu saya mau bagi tahu yang benda ini biasa berlaku. Tapi apa yang berlaku sebenarnya pada suatu masa. Pada suatu masa, ini orang-orang nih, saya pun tidak kenal, saya main ambil aja lah sebagai ilustrasi kan. Untuk memudahkan kita untuk memahami. Jadi orang ini kerusakan kendaraan. Jadi dalam sementara ada orang kerusakan kendaraan itu, datanglah seorang paci tua. Dia pakai bisikal, mengayu. Lepas itu dia terjumpa ini orang. Lepas itu dia tanya, kenapa? Apa kamu tahu? Yang pemuda itu cakap, apa kamu tahu? Lepas itu, nokor ya kapia kereta anu, dia bilang, kenapa itu kendaraan kau? Lepas itu pemuda itu cakap, rosak lah, kau tidak nampak kah? Bonet sudah berbuka. Habis itu kenapa tidak mau buat? Pemuda ini cakap, saya ini kelulusan engineering, saya ini kelulusan otomotif, saya ada PhD pasal otomotif tahu, dia bilang. Dia bagi tahu tuh paci itu orang tua tuh. Oh ya kah? Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau bagi tahu. Walaupun dia PhD, saya ada satu kawan, nama dia itu bukan itu dengan saya dengan Tuhan sejak. Kawan nih berkelulusan Bachelor Science Engineering. Lepas itu bila saya bercerita pasal engineering kan, dia cakap, apa beza sebenarnya petrol dengan diesel? Kau tidak tahu apa beza petrol dengan diesel? Minyak itu memang betul lah, minyak petrol, diesel. Tapi ada banyak benda lain lagi. Kau tidak tahu kah? Jujur saya tidak tahu, dia bilang. Bachelor Engineering. Bukan merendahkan pengetahuan tuh. Tapi maksud saya di sini adalah walaupun dia PhD, walaupun dia ada apa-apa semua, tapi belum tentu dia tahu semua. Jadi dengan gagahnya pemuda nih dicakap, saya nih saya mekanik lagi tahu. Tapi itulah, beginilah kertas yang rusak sekarang nih dia bilang. Lepas itu, jadi kau tidak beli buatlah, betul punya kendaraan nih. Tidak, dia bilang. Saya sudah panggil towing, saya sudah panggil telepon kawan-kawan, tapi mereka tidak sempat datang. Tapi kalau macam tuh, kau tidak minta tolong sama saya lah. Dia bilang tuh, itu paci, itu orang tua. Saya sendiri pun tidak boleh buat, saya ada PhD pun saya tidak boleh buat. Sekarang ini kereta elektronik lagi semua. Semua canggih-canggih, saya pun tidak boleh buat. Dia bilang, kau lagi boleh buat, kau pakai basikal saya datang. Saya pakai kereta besar pun tidak boleh buat. Kau pakai basikal saja. Apa kau tahu? Lepas itu, paci itu pun dengan sedihnya dia kata, jadi
kau tidak minta tolonglah saya ini, dia bilang kan. Tidak apalah, kau tunggu aja lah sebab dia kata dia sudah telepon towing, dia telepon kawan-kawan dia. Semua masa itu tidak dapat datang. Jadi tidak apalah, cobalah kau tengok. Mana tahu kau boleh buat, tapi saya confirm pasti tidak dapat boleh buat lah tuh. Sebab ini canggih. Lepas itu sementara pemuda itu tengah bertelepon, telepon kawan-kawan dia yang dekat. Supaya dia boleh bantu untuk untuk datang tengok kendaraan dia. Sementara dia datang, maka si paci tua ini pun dia pergi tengok. Lepas itu dia buat satu benda saja, terus settle. Terus kereta itu boleh hidup. Jadi, dia bilang tuh pemuda tadi, kenapa? Macam mana kau buat? Kau siapa? Pas itu dengan pemuda itu pun dengan ingin tahulah siapa sebenarnya orang tua ini. Sebab dia dengan sekali mata secanggih kereta itu pun dia boleh buat. Siapa kau sebenarnya? Saya nih si Henry, dia bilang. Saya si Henry, dia bilang. Henry? Bukan penetua Henry Goliong tahu? Saya punya kenal di sini. Henry. Lepas itu dia meneruskan lagi. Saya ialah Henry Pud. Saya lah yang buat kendaraan ini, dia cakap. Henry Pud. Dia cakap, saya yang buat kendaraan ini. Dalam kehidupan kita hari ini. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu yang sombong. Pemuda itu yang sangat ego. Sebenarnya pemuda itu pada hari ini adalah kita. Kita seringkali berbangga dengan apa yang kita ada. Sementara orang lain yang tidak nih kita selalu perkecilkan ataupun tidak menghargai orang lain yang tidak sebaik dengan kita. Jadi Henry pun nih sudah pastilah Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mengalahkan Tuhan Yesus? Kita ini buatan Tuhan. Kalau ada apa-apa yang berlaku dengan kita, Tuhan saja yang tahu. Kecuali Tuhan izinkan, dengan izin Tuhan barulah apa yang itulah yang selebihnya. Jadi oke. Penutup. Ini yang saya suka nih, sebab mau habis. Penutup. Oke. Di mana kita bermula memilih Tuhan, di mana kita memula untuk menerima Tuhan Yesus. Nanti betulkan kalau tidak sebenarnya nih, tidak penting. Yang penting di mana kita akan berakhir. Tetapi keputusan ataupun pilihan kita hari ini akan menentukan di mana kita akan berakhir. Sekali lagi, di mana kita bermula tidak penting. Tetapi yang penting di mana kita berakhir. Tetapi keputusan kita menerima Tuhan, keputusan kita untuk memilih Tuhan pada hari ini adalah akan menentukan di mana sebenarnya kita akan berakhir. Untuk memastikan di mana kita akan berakhir, buatlah pilihan yang tepat. Seperti Petrus, Thomas dan murid-muridnya memilih Tuhan Yesus tanpa berpikir panjang. Oh, habis. Itulah sekadar itu firman Tuhan yang kita pelajari pada renungan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi sebelum saya turun, kita berdoa dulu sekejap. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami sekiranya selama ini Tuhan kami salah memilih. Engkau terus menerus Tuhan, Engkau terus berbicara untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sini, bahkan yang ada di luar di sana Tuhan, supaya mereka lebih peka untuk memilih Engkau Tuhan, supaya mereka tidak menyesal di kemudian hari. Tapi biarlah kami terus sentiasa bersama dengan Engkau Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saya juga berdoa untuk SIB Serdang nih Tuhan.
Engkau terus memimpin umat-umatmu di sini. Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pastor yang mengembelai tempatnya Tuhan. Supaya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dan pengurapan secara khusus untuk dia Tuhan. Untuk membawa gereja ini terus ke hadapan bersama dengan MJ di gereja ini. Supaya kami tidak tersalah pilih Tuhan. Tapi biarlah kami sentiasa bersama dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.